Welcome to Carvagaza and Let's Talk About Cars. Sekarang saya sedang ada di pabrik Honda di Karawang karena diundang oleh PT Honda Prospek Motor untuk mengikuti acara Honda e-Technology Media Experience. Di sini kami diajak untuk merasakan pengalaman menggunakan teknologi elektrifikasi dari Honda. Di sini seperti kalian bisa lihat ada display motor Honda PCX elektrik, kemudian ada display peralatan rumah tangga yang disokong tenaga listriknya oleh mobil ini, Honda e. Ya, ini adalah mobil full elektrik dari Honda yang sekarang udah dijual di beberapa negara di luar sana dan sekarang diperkenalkan ke para media di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih lanjut secara detail tentang Honda e ini dan juga mendapatkan kesempatan untuk test drive langsung mobil ini di Test Track Honda. Nah, sekarang kita explore dulu apa yang ada di Honda e ini. Jadi Honda e ini mobil full elektrik yang ada di pasar dunia sekarang. Kalau kita lihat desain eksteriornya ini ada nuansa retro, terinspirasi sama desain Honda Civic hatchback tahun 70-an lalu. Ketika kita bisa lihat ini ada lampu yang bentuknya bulat, ini full LED proyektor, ini DRL-nya juga LED, dan nanti kalau kita nyalain sennya, dia juga ada di ring luar warna kuning untuk lampu sen. Ini ada lampu fog lamp-nya juga, walaupun kalau misalnya dia nggak nyala, dia nggak kelihatan kalau di situ ada tempat untuk fog lamp. Jadi karena nggak ada housingnya, desainnya benar-benar rata, seamless untuk mengutamakan aerodinamika. Nah, yang menandakan kalau ini adalah mobil listrik adalah emblem dari Hondanya. Ini ada warna aksen warna biru di sekelilingnya untuk menandakan kalau mobil ini punya teknologi yang ramah lingkungan. Di sini ada tempat charging portnya. Kalau mau buka ada tombol sebelah sini kecil, dia akan soft opening. Jadi di sini pakai charging port CCS 2 yang umum dipakai di banyak mobil listrik di pasaran sekarang. Bukan lagi pakai CHAdeMO yang sebelumnya jadi standar untuk mobil listrik dari pabrikan Jepang. Secara keseluruhan mobil ini punya dimensi yang compact, mudah dipakai untuk berkendara sehari-hari, ramah lingkungan, dan tentunya menjanjikan karakter berkendara yang fun. Yang menarik, Honda e ini nggak punya spion dengan desain konvensional. Jadi ini spionnya ada di sebelah sini, yaitu tepatnya ada kamera di sebelah sini, yang kalau kita lihat bentuknya itu seperti sirip. Jadi fungsinya selain untuk membuat desainnya lebih minimalis, seperti desain keseluruhannya, juga untuk mengurangi daya hambat udara dari mobil ini. Seperti kita tahu, mobil listrik itu umumnya punya desain yang mengutamakan koefisien drag atau daya hambat udara yang minim. Jadi semakin minim daya hambat udaranya, semakin efisien juga konsumsi energinya. Ini velgnya 16 inci, desainnya palang 10, sporty, ada kesan klasik juga, dan tentunya menarik untuk dipakai di Honda ini yang punya nuansa warna bodi two-tone. Nah, ini lihat kan two-tone, warna dasarnya putih, di bawah sini ada warna hitam seperti di atapnya juga. Kita lihat ke bagian belakangnya. Oh ya, sebelum kita lihat ke belakang, ini ada handle pintu yang kalau dia terkunci, dia akan rata seperti umumnya mobil listrik zaman sekarang. Untuk pintu belakang, handle pintunya ada di pilar. Jadi kalau dilihat dari samping atau dari luar, dia seperti hatchback 3 pintu. Mungkin seperti Estilo atau beberapa model Civic hatchback di generasi terakhir sebelum yang 2 generasi sekarang. Desain belakang senada seperti di bagian depan, ada 2 lampu LED circular. Ini seperti di bagian depan, bagian dalam ini untuk lampu rem, sementara untuk lampu sennya nanti ada di lingkaran bagian luarnya. Pintu bagasinya masih model konvensional, bukan electric tailgate. Ini kapasitas bagasinya lumayan gede untuk bawa bawaan. Di sini ada portable charger. Ini ada perangkat pendukung lainnya, dan kalau kita buka bagian bawahnya ini untuk toolkit kalau kita misalnya mau ganti ban. Sini ada tire repairing kit untuk keadaan darurat kalau misalnya ban bocor di tengah jalan. Ini ada sekat untuk nutupin, nambah privacy dari bagasi Honda e. Buka tutupnya nggak elektrik, tapi nggak ngerepotin juga karena pintunya nggak berat, jadi masih gampang dan nggak sampai nguras tenaga untuk buka tutup pintu bagasi dari Honda e ini.
Untuk motor listrik dari Honda ini dia menggerakkan hanya untuk roda belakang. Tenaganya 154 PS menjadi 153 horsepower, sementara torsinya itu 350 Nm. Dan untuk performanya, akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya diklaim dalam waktu 8,8 detik. Sekarang waktunya kita untuk first drive atau coba langsung Honda i di sirkuit. Kebetulan yang kita akan coba ini warna merah. Jadi kita coba dulu satu putaran dipandu sama Mas Marco di test track Honda. Oke, nanti Mas bisa coba di sini. Kita sekitar 40 sampai 50 km per jam. Buat rasain mungkin pertama dari smoothness-nya dulu. Kemudian kita punya distribusi bobot yang paling balance ya, 50 depan 50 belakang. 50-50 ya? Ya, jadi buat corneringnya ini enak banget. Jadi kalau punya balance seperti itu buat body roll sih minim Mas. Ini contoh ya, ini 40 km per jam, ini hairpin besar, saya gas lagi, itu mobilnya rasanya sih tidak terlalu terbuang gitu. Body rollnya minim ya? Sama mungkin kalau dia pas akselerasi atau ngerem, dia ininya distribusi bobotnya nggak terlalu drastis ya? Yes, betul. Nah ini nanti Mas bisa berhenti di sini dulu, kemudian saya pindah modenya ke sport ya. Sport. Ya, ini karena mobil listrik ini punya torsinya lumayan besar, 319 Nm. Jadi 0 sampai 100 itu di angka 8,3 second. 8,3. Ya. Nah, mungkin nanti bisa lebih cepat atau bisa lebih ini juga. Kemudian nanti kita bisa atur nih Mas buat regeneratif baterainya. Ini saya atur paling keras aja ya. Jadi nanti begitu saya coba akselerasi, langsung saya lepas gas biar kerasa. Oke, siap ya Mas? 1, 2, 3 gas. Kenceng banget torsinya. Lumayan kerasa. Sampai ketarik kepala. Udah 100. Nah ini regeneratif braking-nya. Nah ini coba kalau saya level 1 ya. Iya. Nah, ini level 2. Ini saya nggak ngerem ya. Oke. Level 3 kerasa ya. Lebih berasa. Iya. Dia nahan gitu ya. Iya betul. Oke, masih bisa coba ya. Oke, sekarang saatnya kita coba Honda i. Akhirnya nyetir Honda i setelah selama ini ngeliatnya cuma di YouTube sama mainin diecast-nya. Smooth tapi padat torsinya ya. Kita 40 km per jam lewat tikungan yang radiusnya gede. Oh, respon setirnya cepet ya, karena dia nggak ada intervensi dari ini ya, drivetrain ya. Jadi mungkin lebih enak feeling untuk setirnya. Kita pindah ke sport. Kemudian buat pedal kontrol pedal yang paling kencang. Oke. Kita coba. 1, 2, 3 gaspol. Kenceng banget akselerasinya, nggak sampai 8 detik ya. 0 ke 100 km tadi 7,91 detik dengan mode sport. Sekarang kita coba slalom. Slalom berapa tadi? 40 ya? Iya, selain setirnya responnya bisa cepat, dia juga body rollnya minim. Pusat bobotnya ada di bawah di baterai semua ya. Jadi untuk handling jadi lebih enak. Mobil compact, desainnya retro, menarik, performanya juga asik, dan tentunya ramah lingkungan. Electric can be fun, iya bener. Interesting. Nah, ini dia interior dari Honda i. Coba kita nyalain dulu sistemnya. Begitu kita tekan tombol starter, kita disambut seperti suara yang dari masa depan. Ada unsur-unsur atau nuansa seperti sci-fi yang keluar atau muncul dari Honda i ini. Oke, yang menjadi ciri khas dari Honda i ini, kalau kalian pernah lihat reviewnya di luar negeri dari YouTube, kalian pasti tahu kalau Honda i ini punya salah satu ciri khas, yaitu dari desain dashboardnya. Dia didominasi oleh 1, 2, 3, 4, dan 5 jumlah layar yang ada di dashboardnya. Jadi dari ujung kanan sampai ujung kiri itu semuanya layar. Di ujung kanan dan kiri itu layar yang terhubung dari spion yang ada kameranya tadi di luar. Dan di tengah ini jadi pusat infotainmentnya yang diekstensi ke bagian kursi penumpang. Jadi penumpang juga punya lebih banyak keleluasaan untuk ngotak-ngatik sistem infotainmentnya. Kita bisa lihat ada fitur-fitur seperti navigasi, telepon, smartphone connection,
bahkan ada EV menu untuk kita akses segala informasi tentang sistem elektrik dari Honda i ini. Sini ada informasi soal sisa persentase listriknya yang ada di baterainya dan range berkendara yang masih bisa kita lakukan dengan baterai tersisa. Kemudian di sini ada menu HDMI yang bisa kita gunakan untuk koneksiin perangkat audiovisual ke mobil ini. Contohnya, kalau kalian mau main PlayStation di mobil ini bisa. Jadi tinggal koneksi ke kabel HDMI dan sumber listriknya juga bisa pakai dari Honda i ini. Jadi ibaratnya kalau kalian ingat Hyundai Ioniq 5, dia punya fitur V2L, fitur yang serupa juga bisa kalian manfaatkan di Honda i. Karena di sini ada colokan AC 230 volt 1500 watt yang sayangnya kalau Anda punya perangkat elektronik yang standarnya Indonesia, kalian harus pakai adaptor karena dia colokannya model yang 3 kaki. Sementara di Indonesia itu standarnya yang 2 kaki. Dan balik lagi ke dashboardnya, di sini ada nuansa wood panel dan di sini ada tombol fisik untuk pengaturan volume, ada untuk on off audionya, ada pengaturan untuk brightness segala macam, dimming untuk layarnya, dan ada tombol shortcut untuk ke home. Sementara di bagian sini terpisah ada tombol P yang menunjukkan visual untuk tampilan dari keempat kamera di setiap sisi bodi untuk menampilkan bird eye view dari Honda i. Dan kalau kita lihat di layar infotainment tengah ini ada tampilan seperti pemandangan alam yang juga bisa kita personalisasi dengan wallpaper yang kita suka sesuai selera kita untuk mendukung mendukung mood berkendara kita. Untuk lampu kabinnya full LED, ada sunroof yang cuma bisa dibuka sekatnya dan nggak bisa dibuka kacanya seperti mobil Honda umumnya mungkin CR-V. Nah, kalau kita bicara soal desain setirnya, ini bisa dibilang secara garis besar mirip seperti setir yang dipakai di Honda City dan Honda Civic generasi terbaru. Tapi bentuknya itu beda karena dia cuma palang dua karena bagian bawah yang tengah itu dia diilangin. Dan kalau untuk fungsi setirnya, pengaturannya bisa dilakukan secara tilt and telescopic, manual. Untuk fungsi-fungsinya ada pedal shift yang sebenarnya ini fungsi untuk mengatur level dari regenerative braking dari mobil ini yang juga bisa diakses dengan tombol yang ada di konsol tengah. Balik lagi setir, di sebelah kiri ini pengaturan untuk sistem infotainment dan di sebelah kanan untuk pengaturan fitur-fitur pendukung kenyamanan berkendara dan fitur Honda Sensing. Di sini ada fitur untuk warmer yang akan menghangatkan lingkar setir kalau misalnya kita kedinginan. Sini ada tombol untuk pengaktifan adaptive cruise control, ada tombol untuk lane keeping assist, dan bagian dari Honda Sensing di situ ada rangkaian radar dan kamera untuk membaca marka jalan dan kendaraan lainnya ada di sekitar kita. Kemudian kalau dilihat secara seksama di bagian panel hitam di bawah layar yang menampilkan visual dari spion, ini ada tanda untuk peringatan dari fitur lane departure warning. Untuk pengaturan AC semua masih tombol fisik dengan ada layar digital, single zone, ada fitur seat warmer juga atau heated seat. Kemudian seperti saya bilang tadi, untuk konsol tengahnya ini nggak ada lagi tuas transmisi konvensional. Semuanya udah dikendalikan melalui tombol, baik itu untuk parking, drivingnya tombolnya gede, netralnya dia akan nyala lampu merah, kalau drivingnya itu jadi hijau. Sementara untuk reverse kita kayak mencet electric parking brake cara pencetnya. Sementara untuk electric parking brake-nya dari sebelah sini sama seperti model Honda konvensional, bersebelahan dengan tombol brake hold. Ini ada tombol untuk pengaturan atau memilih driving mode yang sebenarnya ada dua di Honda ini, yaitu normal dan sport. Kepraktisan dari Honda i, di sini ada cup holder tambahan yang bisa kita buka tutup dan ditariknya ini pakai pakai seperti pegangan dari bahan kulit. Kalau untuk joknya sendiri ini semuanya bahannya fabric seperti denim ya, dengan jahitan yang
tampilannya lebih ke casual, sama seperti di trim pintu yang juga punya material pelapis yang sama seperti di joknya. Konsol tengahnya di sini ada 3 buah sekat yang bisa kita jadiin, entah itu jadi cup holder atau untuk naruh barang-barang yang lain yang sesuai kebutuhan kita. Ini sekatnya juga bisa kita bongkar pasang, bisa kita pindah-pindah posisinya sesuai kebutuhan kita untuk berkendaranya. Nah, yang menarik dari interior dari Honda ini, seat beltnya warnanya coklat. Jadi mungkin ini untuk menciptakan suasana yang tenang, calming, untuk menciptakan vibe berkendara yang memanjakan pengendara dengan ketenangan dan kenyamanan dari powertrain listrik Honda i ini. Jadi itu dia interior bagian depan dari Honda i. Sekarang kita coba lihat ke bagian belakangnya. Untuk penumpang di kursi baris kedua Honda i, bisa lihat kalau posisi duduknya ini untuk saya dengan tinggi badan 170 cm agak terbatas ya, karena pertama lantainya posisinya terlalu rendah, entah itu joknya yang terlalu rendah atau posisi deck lantainya terlalu tinggi, jadi kaki saya agak ngegantung ke atas. Mungkin ini akan jadi kompromi juga kalau misalnya mengajak penumpang di kursi belakang untuk perjalanan yang cukup jauh atau durasi yang lama. Kemudian legroomnya dengan posisi jok senyaman saya duduk tadi udah saya atur. Ini legroomnya lumayan lah, ada 4 jari, nggak mentok-mentok amat. Kita bisa taruh kaki juga di bagian bawah jok depannya. Headroom masih lebih dari 5 jari untuk saya. Kemudian untuk headrestnya bisa diatur ketinggiannya, nice. Dan material dari pelapis joknya sama seperti di depan, bahannya fabric seperti denim untuk menampilkan tampilan yang casual seperti karakter dari Honda i ini. Ada fasilitas apa yang bisa dinikmati di kursi baris kedua? Pertama, lampu LED untuk kabinnya yang bisa diaktifin, tombolnya ada di pilar, bukan di bagian atap seperti mobil-mobil umumnya. Kemudian seat back pocket ada di balik jok kanan dan kiri. Di balik konsol tengahnya ini ada 2 slot USB untuk charging smartphone penumpang di belakang. Dan untuk pintu masing-masing di depan armrestnya ada kompartemen yang cukup besar untuk digunakan sebagai cup holder. Selebihnya itu aja untuk fasilitas dari penumpang Honda i untuk di kursi belakang, dan itu dia interior untuk penumpang kursi belakang di Honda i. Oke, jadi itu dia first impression review kita dan sekaligus test drive Honda i, mobil full elektrik dari Honda yang sayangnya untuk sekarang belum akan dipasarkan untuk pasar Indonesia oleh PT Honda Prospect Motor. Tapi bocorannya untuk tahun ini setidaknya akan ada 2 model mobil elektrifikasi yang diluncurkan oleh Honda untuk pasar Indonesia dengan jenis hybrid. Apa itu mobilnya kita belum tahu, kita tunggu aja beberapa bulan ke depan. Dan yang jelas Honda i ini adalah mobil yang menarik, yang punya keunggulan teknologi dari sistem kelistrikan yang dikembangkan oleh Honda sedemikian rupa, praktis untuk digunakan sehari-hari, dan juga punya karakter berkendara yang menyenangkan. Jadi nggak cuma tampilannya yang menarik, juga karakter berkendara dari Honda ini bisa membuat pengemudinya senang. Oke, jadi itu dia. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini, silahkan kita mau like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.